Kita lanjutkan kembali, yaitu ciri-ciri orang yang mengenal Allah yang kelima ya. Yang kelima yaitu idza dzakara aqwallah istabsyara. Orang yang mengenal Allah, betul-betul mengenal Allah, apabila dia ingat ampunan Allah, istabsyara, dia merasa gembira. Ingat ampunan Allah, dia bergembira. Ini artinya selalu punya harapan kepada Allah akan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu luar biasa. Ingat ampunan Allah, girang, karena rahmat Allah itu besar. Ya, sebesar apapun dosa manusia, pintu taubat masih terbuka selama matahari masih terbit dari timur. Kalau matahari terbitnya dari barat, pintu taubat tertutup. Itu kan tanda-tanda kiamat ya. Punya harapan akan rahmat Allah. Kita hadir di majlis ini kan tujuannya ngarepin ridho Allah dan rahmatnya. Harus kita harapkan rahmat Allah di majlis taklim. Kan kata Allah dalam hadis qudsinya, kata Allah, bukan kata saya, wargobu ila rahmati bimajalisil ulama fa inna rahmati la tufarikuhum tarfata'ain. Harapkanlah rahmatku, kata Allah, di majlis-majlis ulama. Harapkanlah rahmatku di majlis-majlis ilmu. Fa inna rahmati la tufarikuhum tarfata'ain. Sesungguhnya rahmatku tidak akan terpisah dari mereka walaupun sekejap mata. Jadi kita hadir ke majlis taklim tujuannya pengen dapat ridho dan rahmat. Kalau Allah udah ridho, udah senang, urusan dunia mah gampang. Apa yang kita minta Allah kasih, kan begitu. Yang penting asal kita mau ibadah. Kita ibadah kan semata-mata mencari rahmat Allah. Kalau ada orang tiba-tiba rajin ibadahnya, tadinya males, tahu-tahu rajin ibadahnya. Kenapa? Karena ada maunya, Allah demen. Daripada dia tidak ibadah kepada Allah, maunya banyak. Ya, pengen dikasih ini, dikasih itu sama Allah, tapi nggak ibadah. Allah itu demen sama hambanya yang tadinya males, tahu-tahu rajin ibadah karena ada maunya. Masih bagus, ibadah ada maunya. Daripada maunya doang banyak, ibadahnya kagak. Dan Allah pun tidak pernah bosan mendengar doa yang sama dari mulut yang beda. Demen. Saya berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulut saya. Ustaz Sholah sama,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lisannya iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duanya sama ya. Mulutnya lain-lain. Allah senang, enggak pernah bosan. Iya. Walaupun doanya sama, tapi mulutnya beda, enggak pernah bosan, Allah dengar. Dan Allah juga senantiasa mengabulkan permintaan seorang hamba yang betul-betul dia mau taat, dia mau ibadah, ya. Asalkan kita kerjain dulu perintahnya. Kalau kita kerjain perintahnya, kita ngarepin sesuatu urut. Daripada enggak kerja minta upah, bahkan repot. Ada sawah, ya kita tahu yang punya sawah si A, itu sawah main kita cangkulin aja. Begitu selesai kita datang ke rumah yang punya sawah minta upah, ditabok. Masa apa yang nyuruh nyangkulin sawah gua nyuruh? Kagak. Tapi kalau disuruh terus dikerjain minta upah, urut nggak? Terus urut. Sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami nyembah engkau, kami juga enggak akan lepas supaya minta pertolongan kepada engkau. Ya, bagaimana kita mau dikasih sama Allah kerja aja kagak? Bagaimana kita mau dapat rahmat Allah kalau ibadah kagak? Ya, makanya rahmat yang kita harapkan di majlis taklim, dengan rahmat orang yang hadir di masjid taklim juga bisa menggugurkan dosa. Ya, bisa menggugurkan dosa. Dosa siapa? Ya, dosa orang tua kita yang udah nggak pada ada. Termasuk dosa-dosa kita gugur. Makanya termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua, yang anak itu tahu hadir di majlis taklim bisa menggugurkan dosa-dosa kedua orang tuanya, malah kagak datang, durhaka. Dan alangkah rugi orang yang sekiranya mampu melangkah ke tempat taklim tapi dia kagak mau ngelangkah, rugi. Rahmat, kita kan banyak dosa, asal kita butuh rahmat Allah dengan cara beribadah dan mohon ampun, selesai. Emang itu maunya Allah. Ya, walaupun dosa kita banyak, nggak usah pakai sedih. Artinya tenggelam dalam kesedihan karena dosanya banyak. Jangan. Itu namanya putus asa. Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Dalam Al-Qur'an. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas atas mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dosa apa aja diampunin tanpa kecuali. Lalu dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang dia hendaki. Berarti dosa syirik gak diampunin. Diampunin asalkan kagak dibawa mati. Kalau dosa syirik dibawa mati, jelas orang kafir kan termasuk syirik. Dia gak percaya kepada Allah. Dia tahu bumi, langit ciptaan Allah, tapi gak mau beriman. Dibawa mati, yang gak diampunin lah. Tapi kalau umpamanya Tapi kalau seumpamanya dia sadar masuk Islam, berarti kan syiriknya nggak dibawa mati. Ya, begitu mati diampuni dosanya oleh Allah. Gitu. Ya. Jadi jangan putus asa. Ya, walaupun dosa
banyak. Tenang aja, dosa semua orang di muka bumi dikumpulin jadi satu. Wah, banyak dah. Masih gedean rahmat Allah. Masih gedean rahmat Allah. Ya, dosa-dosa manusia di muka bumi dikumpulin jadi satu. Gedenya kayak apa? Masih gedean rahmat Allah. Dosa kita seumpamanya setinggi awan dan sebanyak awan. Bahkan sebanyak busa yang ada di lautan. Masih besaran ampunan dan rahmat Allah. Lau balagot dunubuka ananasinin, ya, ananas sama tsummastaghfarni al-ghufirulak wala ubali. Lau balagot dunubuka ananas sama. Kalau sekiranya dosamu itu setinggi awan, sebanyak awan di langit, tsummastaghfarni, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aghfirulak, aku ampunin, wala ubali, saya udah gak peduli, asal udah aku ampunin ya udah aku ampunin. Kan berarti luar biasa ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah menciptakan maksiat? Itu tandanya Allah Maha Pengampun. Kan banyak manusia yang pada maksiat. Dengan kemaksiatan menunjukkan Allah Maha Pengampun. Kalau seandainya tidak ada kemaksiatan, mana ampunan Allah? Tidak ada. Ya, makanya kita bersyukur punya Allah yang rahmatnya besar, ampunannya besar. Wahai anak cucu manusia, engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa sebesar lengkungan bumi. Bahasanya separuh bumi dah dosa kita. Hai anak cucu Adam, engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar lengkungan bumi. Kemudian engkau menjumpai aku dan engkau tidak menyekutukanku, maka aku akan menjumpai kamu dengan membawa ampunan sebesar lengkungan bumi juga. Dosa kita umpamanya 4 gunung, asal kita tidak menyekutukan Allah, kita mohon ampun, Allah juga akan mendatangkan ampunan sebesar 4 gunung juga. Ya, seimbang ya. Ya berarti ya bersyukur kita masih dikasih hidup, berarti masih banyak kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah dan ingat rahmat Allah. Itulah ciri orang yang mengenal Allah. Idza dzakara Allah istabsyara, apabila dia ingat ampunan Allah, istabsyara, dia girang. Ya, karena selalu punya harapan, ingin mendapatkan rahmat. Rahmat ridho penting itu ya. Kita ibadah ya pengen dapat ridho, pengen dapat rahmat, asal udah ridho juga udah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ciri orang yang mengenal Allah, idza dzakara dzunubahu, apabila dia ingat dosa-dosanya, istighfar, dia mohon ampun. Ingat dosa-dosanya, dia mohon ampun. Artinya orang yang betul-betul mengenal Allah nggak pernah lupa ya sama dosa, nggak pernah melupai dosa. Iya, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang dulu nggak pernah dia lupain. Kan beda sama kita. Kita mau orang banyak lupanya sama Allah. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan banyak. Ya kita tinggalin begitu aja itu dosa. Artinya tidak ada istighfar, nggak ada istighfarnya. Nah, kalau para wali, dia selalu banyak istighfar, mohon ampun. Padahal udah kekasih Allah. Ya jangankan kekasih, Nabi aja, Nabi Muhammad yang maksum ya, nggak punya dosa. Jangankan gede, kecil aja Nabi nggak punya dosa. Tapi bertobat kepada Allah dalam sehari 100 ya. Kita
Ya mestinya mah lebih dari 100. Iya, astagfirullah, astagfirullah. Ya, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim. Jadi orang yang selalu ingat dosa maka membangkitkan semangat dalam hatinya untuk menggerakkan lisannya istighfar. Berarti semakin kenal Allah, semakin dia sadar bahwa dirinya amat lemah, dirinya banyak kekurangan, banyak dosa, maka lidahnya selalu basah dengan istighfar. Karena para wali Allah itu nggak bisa menjamin dirinya masuk surga apa kagak. Ya kira-kira gue masuk neraka apa surga. Ya apalagi model kayak kita. Ya, suka nunda-nunda taubat kan. Kita sering kita ditegur sama Allah. Cuma kita nggak sadar. Kita ditegur sama Allah. Apa kata Allah? Kam taubatin yauman ba'da yaumin tuakhirun aman ba'da amin tsumma la tunzurun. Anak cucu manusia, kamu sering menunda-nunda taubat hari demi hari, tahun demi tahun, sampai engkau tidak diberikan kesempatan keburu mati, kagak sempat taubat. Am indakum minal mauti aman. Apakah kamu merasa aman dari kematian? Manusia pasti mati. Jangan merasa dirinya hidup kekal abadi. Apakah kamu merasa aman dari kematian? Am biyadikum baro'atun minan nar. Apakah ada di tangan kamu keterangan bebas dari neraka? Ada nggak? Periksa. Waduh, gue bebas dari neraka. Nggak ada. Ambiyadikum baro'atun minan nar. Apakah ada di tangan kamu keterangan kalau kamu bebas dari neraka? Am tahaqqaqtumul fauz bil jinan. Apakah kamu merasa yakin akan beruntung masuk surga? Keterangan bebas neraka kagak. Keterangan jaminan masuk surga juga kagak. Ngapain pakai nunda-nunda taubat? Kata Allah, wa qaddimu li anfusikum lima baqiya fi aidikum. Persiapkan diri kamu pada apa-apa yang masih tersisa pada diri kamu. Apa yang tersisa? Umur. Oh, sisa umur kita ini. Iya, ini umur kita ini sekarang. Besok? Besok mah ya mudah-mudahan kita besok hidup. Amin. Ya, yang kemarin mau udah lah, ngapain yang kemarin pikirin. Yang kemarin diingat, kemarin saya berbuat dosa apa ya? Ikhbar nih, umur masih ada. Iya. Kemarin romannya ketaatan saya kurang, ditambah ini sekarang berusaha karena ini umur kita, karena siapa tahu besok kita kagak ada. Makanya setiap kali kita sholat itu anggap semuanya terakhir. Tadi kita sholat subuh ya, anggap sholat subuh kita yang terakhir, karena subuh besok kita belum tentu ketemu. Tadi kita sholat zuhur, anggap aja sholat zuhur terakhir. Mungkin zuhur besok kita kagak ketemu. Sholat asar, sholat maghrib, bahkan sholat tadi, sholat isya, anggap aja sholat kita yang terakhir. Mungkin besok saya enggak ketemu asar, enggak ketemu maghrib, enggak ketemu isya. Nah, kalau kita sudah berpikiran seperti itu, maka kita akan benahin sholat kita. Sholat zuhur, jangan-jangan besok gua kagak ketemu zuhur lagi. Nah, sholat tuh bener-bener tuh. Ya karena apa? Membangkitkan semangat untuk membenahi sholat kita, karena kita anggap sholat kita yang sekarang belum tentu besok akan kita temuin lagi, apakah zuhur atau asar. Ternyata besok masih hidup. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ya, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami dari menidurkan kami. Tidur kan sama aja mati. Wa ilaihi nusyur, ba'da ma amatana, setelah kematian kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami kembali kepada Allah. Jadi istighfar. Ya, kita banyak dosa. Allah Maha Pengampun. Ya ibadi kullukum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Alhamdulillah, kalau hadis diskusi saya banyak hafal. Wahai hamba-hambaku, kalian itu berbuat dosa malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku, maka aku akan ampun. Fastaghfiruni aghfir lakum. Janji Allah. Allah kan enggak pernah ingkar janji ya. Emang kita ingkar janji. Ya udah, istighfar aja banyakin. Itu ajaran orang-orang soleh, ajaran para wali. Jangan melupakan dosa. Sebab kalau kita berbuat maksiat kan dosa, terus kita lupain, berarti nggak ada istighfarnya kan. Kita anggap itu dosa sebagai angin lewat. Nah, kalau dosa kita anggap sebagai angin lewat yang tidak ada istighfarnya, itu dosa kita dikemas oleh Allah, dibungkus. Nanti ketika berada di hari kiamat, kita ditanya, wahai hambaku, mana kebaikan-kebaikan kamu? Kebaikan saya ini ya Allah, ini. Terus, ya itu kebaikan saya. Kamu punya dosa? Ada sih, ini. Udah itu, iya. Nih dosa kamu yang kamu anggap sebagai angin lewat yang tidak ada istighfarnya, dilemparin. Jadi akhirnya kebaikan ditimpa dosa, rugi. Tapi kalau orang-orang soleh, dari ketaatannya dia nggak merasa. Kan dulu pernah saya jelasin, dari ketaatannya dia nggak merasa ya bahwa itu emang dari Allah, bukan muncul dari saya. Ya, ditanya, mana kebaikan kamu? Ya Allah, saya nggak punya kebaikan. Saya cuma punya dosa. Dosa kamu mana? Ini. Iya, kamu betul banyak dosa. Tapi di dalam dosa itu aku sudah ridho, aku sudah ampuni, dan ini kebaikan-kebaikan kamu yang kamu lupakan. Akhirnya yang namanya kejahatan ketimpa kebaikan, berarti kebaikannya yang kelihatan. Makanya lupakan kebaikan supaya bisa kita jaga. Ingat dosa supaya betul-betul kita tinggalkan. Kalau kebaikan mah jangan diingetin. Kalau diingetin kita nggak berbuat baik lagi. Contoh begini, kita inget nih, oh pernah ngasih si anu pernah ngasih. Kita ingat aja. Ya, kita nggak bakal ngasih lagi. Dulu kan udah. Tapi kalau kita lupakan, walaupun kita ingat, udah anggap aja udah biarin. Ya kita kasih lagi. Itu artinya lupakan kebaikan, ingat kejahatan. Ketika kita melakukan kejahatan, buru-buru lakukan kebaikan. Supaya kejahatan itu bisa dihapus oleh kebaikan. Ittaqillah haitsu ma kunta wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, ikutin perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Jelek, baik. Sehingga jelek itu ditutup sama kebaikan. Tampuha, dengan harapan kebaikan bisa menghapus keburukan.
Wa kholiqin nas bihulukin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, ya, dengan pergaulan yang baik. Ya, itu kan perintah Nabi. Jadi ciri orang yang makrifat kepada Allah yang kelima, apabila dia ingat ampunan Allah, dia girang karena penuh harapan. Itu namanya roja, ya, roja, mengharap kepada Allah. Emang ya tempat berharap kan Allah, emang siapa? Kenapa tempat berharap Allah? Ya karena kan Allah sayang sama kita. Ibu bapak kita sayang nggak? Sayang. Mana yang lebih sayang sama kita? Allah apa ibu bapak kita? Ya Allah. Iya. Yang ngasih hidup Allah. Yang ngasih makan Allah. Yang mencarikan pekerjaan baik Allah. Lah orang tua makan cuma sebagai perantara, ya kan? Bukan berarti kita menyia-nyiakan orang tua, wajib berbakti, tapi pada hakikatnya itu semuanya datang dari Allah. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Makanya Allah lah yang jadi kebanggaan kita. Banyak bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan laksanakan perintahnya. Di samping itu juga punya rasa takut kepada Allah dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita takut kepada Allah, deketin. Ya, kalau takut kepada Allah deketin, kalau takut kepada makhluk jauhin. Ya, berani nggak begal? Kan takut. Ya udah, kita menghindar, jangan lewat situ. Di situ banyak begal. Kita menghindar, kita jauhin. Tapi kalau takut sama Allah, kita deketin, kita samperin, bukan jauhin. Saya merasa jauh dari Allah, ya salah lah. Manusia dengan Allah itu nggak ada jaraknya, dekat. Yang mengatakan saya jauh dari Allah itu bisikan setan. Lu mah maksiat tuh banyak. Lu jauh dari Allah, udah tanggung, udah berbuat semuanya. Tapi kata Allah kan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi yang nempel di leher. Urat nadi nempel, ini lebih dekat lagi. Itulah manusia dengan Tuhannya begitu. Iya. Dulu pernah saya umpamakan vitamin C kan. Jeruk mengandung vitamin C. Pisahin dah vitamin C-nya sama jeruk, nggak bakalan bisa. Atau kita ngelihat bulan di malam hari melalui air yang ada di ember. Kan kelihatan tuh bulan, pisahin air sama bulannya, bisa nggak? Nggak bisa kan, bulan ya bulan, air ya air. Iya, jeruk ya jeruk, tapi mengandung vitamin C. Ya model begitu. Dekat kita sama Allah ya. Jangan bilang engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Itu apa maksud itu? Kagak ada. Ya, gelap itu mah, kagak ada urusan. Iya. Dekat kita kepada Allah, asalkan kita mau betul-betul ingat, betul-betul mau mengabdi. Kalau kita udah taat kepada Allah, banyak istighfar, banyak ingat Allah, berasa banget dekat sama Allah, berasa banget enak, nikmat ya, karena teman sejati kita adalah Allah dikala kita sepi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.